Update TC Timnas Indonesia U23. Gelandang Premier League bicara kedatangan ke Indonesia. Indra Syafri bubarkan skuad Timnas Indonesia U20. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dilansir dari laman resmi FIFA, Timnas Indonesia menjadi negara paling signifikan mengalami kenaikan di ranking FIFA usai jeda internasional Maret. Skuad Garuda sukses menjadi negara dengan koleksi poin terbanyak dengan tambahan 30,04 poin, hasil dari menyapu bersih kemenangan selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan poin tersebut membawa tim asuhan Sintayong melesat ke posisi 134 dengan koleksi 1102,7 poin. Peringkat ini menjadi peringkat terbaik selama 13 tahun terakhir yang diperoleh oleh skuad Merah Putih yang terakhir kali menempati peringkat 140 besar dunia pada 19 Oktober 2011. Dengan bertengger di posisi 134 dunia, membuat Timnas Indonesia kini menyalip peringkat negara tetangga Malaysia yang turun peringkat ke 138. Skuad Garuda kini menempati peringkat ketiga di zona Asia Tenggara dan terpaut 62 poin dari Vietnam yang berada di peringkat ke-115 dunia. Sementara di zona ASEAN masih dipimpin oleh Thailand yang kini menduduki peringkat ke-110 dunia dengan total 1208,93 poin. PT Liga Indonesia Baru merilis jadwal terbaru BRI Liga 1 musim ini setelah adanya penundaan. Dijadwalkan kompetisi kasta tertinggi di tanah air itu akan dilanjutkan lagi pada 15 April mendatang, yang artinya tetap bentrok dengan Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI memerintahkan LIB untuk meliburkan BRI Liga 1 sebagai bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024. Ini supaya tidak merasa dirugikan karena pemain-pemain andalanya merapat ke tim nasional. Bukan setelah Piala Asia U23, BRI Liga 1 malahan dimulai bersamaan. Hal tersebut diputuskan oleh LIB setelah menggelar pertemuan dengan para pemilik klub secara online. Direktur Utama LIB Ferry Paulus menginformasikan bahwa pertemuan tanggal 15 April tersebut telah mempertimbangkan banyak hal. Tak heran jika klub meeting pun dilangsungkan sebanyak 2 kali dalam minggu ini. Adapun untuk jadwal pertandingan resmi masih menunggu kabar dari PT LIB. Saat ini BRI Liga 1 sudah memasuki pekan ke-31 regular series. Timnas Indonesia U23 telah fokus menjalani TC di Dubai, Uni Emirat Arab. Adapun TC sudah berlangsung sejak Selasa lalu. Hingga memasuki pekan ini, pemain mulai menjalani berbagai menu latihan seperti rondo, core, dan mulai memasuki taktikal. Tak ayal jika para pemain skuad Garuda Muda sudah mulai ditempa latihan taktikal oleh Sintayong. Pasalnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bakal menjalani uji coba perdana kontra Arab Saudi hari ini dan dilanjut melawan Uni Emirat Arab pada Senin mendatang. Ramadan Sananta menjelaskan bahwa sebelumnya Timnas Indonesia U23 memang difokuskan pada pemulihan. Namun seiring mulai bergabungnya pemain abroad seperti Rafael Struijk dan Ivar Jenner, intensitas latihan mulai dinaikkan dan menjalani latihan taktik. Untuk pemain abroad tidak hanya Rafael dan Ivar saja yang sudah bergabung. Asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova Arianto menyampaikan jika Pratama Arhan sudah bergabung pada hari ini. Namun masih ada 3 pemain abroad lain yang belum bergabung, yakni Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, dan Nathan Joaon. Jepang telah resmi merilis pemainnya untuk Piala Asia U23 2024. Tim Samurai Junior ini telah memanggil pemain terbaiknya. Salah satunya adalah bek muda yang berkarir di Cerezo Osaka, yakni Ryuya Nishio. Namun hal ini menjadi janggal lantaran Cerezo Osaka bak pilih kasih. Sebab mereka melepaskan pemain Jepang, tapi tidak mengizinkan Justin Hubner. Justin Hubner sebenarnya mengabarkan bahwa dirinya bimbang ingin memperkuat skuad Garuda, akan tetapi pihak klub tidak mengizinkannya. Meski begitu, Cerezo Osaka memang tidak salah karena Piala Asia U23 2024 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga mereka memang tidak wajib melepas pemainnya ke timnas. Selain itu, Sintayong juga mengatakan belum ada kepastian apakah Hubner bisa bergabung atau tidak. Menarik menanti keputusan apa yang akan diambil Cerezo Osaka.
Jika nantinya Justin Hubner tidak dilepas, Sintayong harus putar otak untuk mencari pemain alternatif pengganti Justin Hubner. Pemain keturunan Indonesia Mitch Hilgers kembali jadi sorotan usai kembali membuka peluang untuk membela skuad Garuda. Sebelumnya, Hilgers memberikan pernyataan alasan tidak diizinkan orang tuanya menjadi WNI tidaklah benar. Ia mengaku memiliki sedikit keinginan untuk membela timnas Indonesia. Namun kala itu ia masih 21 tahun sehingga optimistis dapat menembus skuad utama timnas Belanda. Kini Mitch Hilgers pun kembali dikaitkan dengan timnas Indonesia. Hal itu utamanya terjadi usai munculnya tulisan "Kita Garuda" dalam foto teranyar Mitch Hilgers yang diunggah di akun Instagram platform yang mengulas gaya hidup pesepak bola dunia, yakni @LifeAfterFootballOfficial. Dalam unggahan teranyarnya, akun tersebut menampilkan sederet foto Mitch Hilgers dengan pakaian bebasnya. Bergaya kasual hingga formal, Mitch Hilgers tampil memukau. Tetapi fokus netizen tak hanya tertuju terhadap foto Mitch Hilgers saja. Caption yang dituliskan oleh akun @LifeAfterFootballOfficial pun turut jadi sorotan. Pasalnya terdapat hashtag "Kita Garuda" dalam unggahan itu. Tentu saja tulisan ini lekat dengan Indonesia, sehingga sejumlah pihak menduga ini jadi tanda Mitch Hilgers bakal segera memperkuat timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Premier League, Jairo Riedewald, pilar Crystal Palace yang mengaku bakal mengunjungi tanah air. Jairo Riedewald sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia usai diketahui memiliki keturunan asli tanah air. Berstatus sebagai pemain skuad utama Crystal Palace di Premier League, Jairo Riedewald pun berpotensi untuk dinaturalisasi. Dikutip dari akun media sosial X @TheIndoland, akun tersebut mengirim pesan direct message media sosial Instagram yang berisi pertanyaan soal kemungkinan Jairo datang ke Indonesia. DM itu ternyata dibalas oleh Jairo. Ia tak menegaskan akan datang ke Indonesia, tetapi melihat adanya kemungkinan itu. Tak pelak, informasi ini kemudian merebak cepat, hingga dinilai sebuah isyarat dari sang pemain untuk menjalani proses naturalisasi. Ketertarikan Jairo untuk dinaturalisasi ini sebenarnya sudah muncul lama. Hal ini diungkap oleh mantan anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Kala itu Hassani mengaku telah dihubungi sepupu kakek Jairo, namun pembicaraan masih sebatas informal dan belum ada tawaran resmi. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly atau biasa disapa Bung Toel membuktikan dirinya bukan sosok yang anti naturalisasi melainkan hanya anti Sintayong. Hal tersebut terlihat dalam video singkat di media sosial TikTok saat Bung Toel berbincang-bincang dalam sebuah acara yang digagas Sport 77 dan dipandu oleh Mamat Al-Katiri serta Ripan Pradipta. Dalam video yang beredar, Bung Toel mendapat tantangan untuk membentuk starting 11 timnas Indonesia jika ia menjadi pelatih. Siapa sangka Bung Toel memilih nama-nama yang kerap membela timnas Indonesia dan merupakan para pemain andalan Sintayong, termasuk formasi 3-4-3 dan para pemain keturunan yang dipilih. Adanya 6 pemain keturunan atau naturalisasi di starting 11 pilihannya membuktikan bahwa Bung Toel tak anti naturalisasi seperti yang disangkakan banyak pihak. Namun meski membuktikan dirinya tidak anti naturalisasi, Bung Toel justru malah memperlihatkan dirinya anti Sintayong. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri resmi memulangkan para pemainnya jelang Lebaran. Indra akan kembali memanggil para pemain skuad Garuda Nusantara untuk melanjutkan pemusatan latihan pada 17 April mendatang. Timnas Indonesia U20 sudah melakukan tes sejak Desember 2023 lalu. Kini tes pada periode Maret pun telah berakhir. Tes skuad Garuda Nusantara pun ditutup dengan menggelar internal game yang diadakan di lapangan A Senayan Kamis kemarin. Indra Syafri cukup puas dengan jalannya tes periode Maret ini. Sebab program yang diberikan berjalan sesuai dengan rencana, yakni melakoni 2 laga uji coba melawan Cina U20 yang berujung dengan hasil imbang. Selain itu, Indra Syafri menjelaskan bahwa akan melakukan promosi degradasi pada skuadnya saat ini. Nantinya ada 36 pemain yang kembali dipanggil untuk menjalani tes lanjutan usai Lebaran mendatang. Sekian news flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan news flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.